Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman, kita bertemu kembali hari ini di mata kuliah Psikologi Pendidikan. Semoga teman-teman semua dalam kondisi sehat. Ya, hari ini kita masih belajar secara online dan hari ini saya coba kombinasikan dengan belajar di Elijo melalui video pemaparan materi yang saya sampaikan. Jadi setelah teman-teman menyaksikan video ini, nanti ada beberapa topik yang perlu kita diskusikan di Elijo. Nanti silahkan teman-teman bisa menanggapi. Nah, hari ini kita akan belajar teori kognitif. Minggu lalu sebenarnya kita sudah mengkaji salah satu teori belajar, yaitu teori belajar behavioristik. Jadi teori behavioristik ini menjadi salah satu teori yang cukup banyak digunakan. Kalau teman-teman sudah tahu kemarin ya, ada reward punishment, trial and error, dan lain sebagainya. Sehingga teman-teman coba hari ini bisa membandingkan bagaimana kalau teori belajar kognitif memandang tentang proses belajar itu sendiri. Nah, ada banyak tokoh sebenarnya dari teori belajar kognitif, ya, ada Piaget, Brunner, kemudian ada Kolb, ada juga beberapa teori yang dasarnya teori kognitif kemudian dikembangkan. Tapi hari ini kita akan mempelajari dari 3 tokoh besar dalam teori belajar kognitif, yaitu Piaget, Brunner, dan juga Kolb. Ini yang mungkin seringkali diimplementasikan dalam proses belajar. Yang pertama adalah teorinya kognitif. Jadi kognitif ini adalah teorinya Piaget, mohon maaf. Jadi Piaget ini adalah salah satu bapak teori belajar kognitif yang cukup terkenal karena beliau ini menemukan satu konsep awal sebelum ilmuwan-ilmuwan yang lain, ya. Jadi berkaitan dengan ada proses bagaimana informasi itu masuk ke dalam diri individu. Jadi bagaimana sih kemudian misalnya kita belajar, ya, kita belajar apapun atau kita mendapatkan informasi dari lingkungan sekitar, itu bagaimana cara informasi itu kemudian kita pelajari gitu. Nah, mungkin teman-teman bisa melihat gambar ini, ya. Jadi di sini contohnya adalah di gambar, ya, agak berbeda dengan yang saya tuliskan di sini. Jadi anak itu memiliki pandangan gitu, ya, atau informasi tentang kucing. Jadi skema adalah satu informasi yang sudah dipahami oleh anak. Sebagai contoh gini, anak memahami bahwa binatang yang berkaki 4 memiliki kumis dan berbulu halus itu adalah kucing, ya. Nah, kemudian setelah beberapa hari, ya, dia bertemu binatang lain dengan ciri yang sama di sini, ya. Di sini boy saw a cat and called it cat. Jadi, oh, ini ada kucing gitu, ya. It's a cat gitu. Nah, dia menganggap bahwa ini adalah kucing, padahal bukan. Gitu, ya. Nah, ini adalah proses tadi. Sebenarnya di awal anak sudah punya skema bahwa binatang berkaki 4, berkumis, dan memiliki bulu halus itu adalah kucing. Sehingga semua yang memiliki kaki 4, berbulu halus, dan memiliki kumis misalnya dianggap sebagai kucing. Nah, ada proses asimilasi di sini, yaitu dikasih tahu sama kakaknya, tidak semua yang berkaki 4 itu kucing, ya, tapi ada juga binatang yang lain. Kemudian nanti dari informasi itu dia membentuk sebuah skema baru. Ketika membentuk skema baru, dia sebenarnya sedang mencoba beradaptasi, ya, mengadaptasikan. Kan karena dia dulu konsepnya sudah yang berkaki 4 itu semuanya kucing.
Sehingga ada proses akomodasi, membentuk sebuah skema baru bahwa binatang-binatang itu jenisnya berbeda-beda, meskipun sama-sama berkaki 4. Sama juga yang saya contohkan di sini adalah anjing gitu ya. Bahwa anjing, anak-anak ini menganggap semua berkaki 4 adalah anjing. Kemudian ketika bertemu dengan semuanya adalah anjing, tapi ketika bertemu dengan binatang lain yang memiliki ciri yang berbeda, yang hampir sama, misalnya kucing, mau harimau, mau apapun yang berkaki 4, telinganya lebar, semua akan dianggap sebagai anjing. Nah, dalam proses mengubah pemikiran atau skema tadi, itu ada beberapa proses. Ya, ada proses adaptasi. Sebenarnya di sini adaptasi itu adalah penyesuaian melalui asimilasi dan akomodasi. Nah, asimilasi itu apa? Memahami pengalaman baru dari skema yang sudah ada. Jadi ketika dia melihat kakinya 4 gitu ya pada kali pertama, maka dia kan sudah punya skema. Oh, ini anjing. Oh, ini ya skema dia adalah anjing gitu misalnya. Kemudian ada proses di sini bahwa semua yang berkaki 4 adalah anjing, sehingga menyebut semua binatang yang berkaki 4 adalah anjing. Proses akomodasinya adalah mengubah skema yang ada sesuai dengan situasi baru. Karena ada informasi bahwa tidak semua yang berkaki 4 itu anjing, tapi bisa diidentifikasi dengan suaranya. Oh, kalau dia menggonggong, kalau ini mengeong, maka ada perubahan. Perubahan skema itu yang kemudian menjadikan anak mengalami akomodasi. Jadi diubah. Oh, tidak semua binatang berkaki 4 itu namanya anjing. Ada anjing, kucing, harimau, binatang yang lain misalnya ya, dan lain sebagainya. Nah, sebenarnya ketika proses akomodasi itu anak menjadi bingung gitu ya, karena ada situasi baru. Tapi dia dengan sendirinya sebenarnya sedang memulihkan keseimbangan. Dia mengalami ini ekuilibrasi atau equilibrium, memulihkan keseimbangan antara pengalaman baru dengan pengalaman sebelumnya. Nah, konsep ini sebenarnya masih kita gunakan atau kita alami sehari-hari gitu. Jadi sehari-hari dalam kegiatan sehari-hari ketika kita mendapatkan informasi baru yang itu berkaitan dengan informasi sebelumnya, nah itu sebenarnya kita sedang memperkaya ya, sedang ada proses asimilasi dan akomodasi. Nah, berikutnya adalah teori kognitif Brunner. Nah, Brunner ini menekankan tujuan pembelajaran adalah menghasilkan siswa yang mampu memecahkan masalah. Ya, diharapkan siswa itu juga memahami konsep belajarnya sendiri. Ya, sehingga dia bisa belajar sesuai dengan dalam konteks bisa diimplementasikan dalam kegiatan sehari-hari. Nah, Brunner ini yang kemudian menganggap bahwa pembelajaran yang tidak kontekstual itu tidak akan mudah dipahami oleh siswa. Nah, sebentar sebelum ini maaf. Ya, kebalik. Jadi Brunner ini kemudian memiliki gaya konsep yang berkaitan dengan belajar itu sendiri seperti apa itu. Nah, Brunner kemudian menemukan sebuah cara yang mudah dipahami oleh individu gitu ya, yaitu dalam bentuk discovery learning ya, seringkali disebut seperti itu. Tapi kemudian
dalam teorinya Brunner ini sebenarnya ada banyak sekali karakter gitu ya, karakter yang akan dibangun. Nah, teman-teman bisa lihat di sini ya, secara umum banyak sekali, tapi karakter yang sangat menonjol di sini adalah self construction. Bagaimana dia bisa membangun pengetahuannya sendiri dia melalui proses belajar. Jadi ada proses bagaimana dia membangun pengetahuannya sendiri. Kemudian ada discovery, mencari sendiri. Jadi menurut Brunner akan sangat berbeda ketika anak mencari sendiri materi dengan dicarikan oleh gurunya. Nah, sebagai contoh seperti ini teman-teman. Ketika hari ini saya menjelaskan tentang teori belajar kognitif gitu ya, teman-teman sudah dapat materi dari saya jadi bentuknya. Tinggal menerima gitu ya. Prosesnya itu sangat singkat, tinggal menerima saja. Padahal sebenarnya teman-teman ketika ada proses discovery, ya ketika besok minggu-minggu, besok teman-teman kemudian mencari materi untuk tugasnya ya, tentang motivasi belajar. Motivasi belajar itu apa? Kemudian teman-teman membaca, dari membaca itu berdiskusi dengan teman-temannya, kemudian setelah diskusi jadi membuat artikelnya jadi membuat PPT misalnya. Ada proses discovery di sini yang itu sebenarnya jauh lebih baik daripada proses belajar yang tinggal menerima informasi dari guru. Di situ, di teorinya Brunner, ini juga ada konsep meaning, ya, belajar yang bermakna. Jadi menurut Brunner, belajar itu tidak akan menjadi berhasil ketika tidak dapat bermanfaat untuk anak itu atau untuk lingkungan sekitarnya. Sehingga belajar harus sangat kontekstual, ya, sangat kontekstual. Itu. Kemudian anak juga membangun persepsi, ya, persepsi terhadap proses belajar. Ketika siswa membangun persepsi belajar itu positif, maka hasil belajarnya akan positif. Nah, di sini ada bagian-bagian kecil ya. Kalau yang besar ada negosiasi juga, refleksi saya tahu. Saya yakin teman-teman paham ya negosiasi, kemampuan bagaimana dia misalnya berpendapat, kemudian bagaimana dia refleksi, menemukan benang merah dari setiap materi yang dipelajari. Tapi ada banyak hal-hal kecil gitu di sini yang itu mempengaruhi proses belajar. Seperti dialog, ya, diversity, perbedaan individu, kompleksitas materinya, kemudian konteks yang kaya, cultural influence ya, kemudian ada naratif to understand, materi apa yang akan mudah dipahami. Ini menjadi penentu keberhasilan proses belajar menurut Brunner. Gitu. Nah, Brunner memiliki pandangan ya, the essence of creativity is figuring out how to use what you already know in order to go beyond what you already think. Brunner ini lebih meningkatkan, lebih mengutamakan sebenarnya ini adalah prosesnya, ya, jadi proses berpikir. Bahwa kreativitas itu ya memang gambarannya adalah bagaimana dia tahu ya, dia memahami materi, membangun pengetahuannya sendiri, memaknai pengetahuannya sendiri ya, sehingga mencapai hasil tertentu. Berikutnya adalah teori kognitifnya Kolb. Ya. Jadi menurut Kolb pengalaman itu menjadi sangat penting, ya, sehingga ini seringkali kemudian menjadi diturunkan menjadi model pembelajaran yang sangat diadaptasi, gitu ya. Pengetahuan baru itu terbentuk dari pengalaman individu. Nah, bagaimana caranya gitu ya, prinsip-prinsip yang ditekankan oleh Kolb. Yang pertama adalah belajar itu merupakan proses. Nah, jadi teman-teman bisa memaknai bahwa dari tadi ya, ini dari Piaget, ini ada proses dari pembentukan skema adaptasi, asimilasi, akomodasi, ekuilibrasi. Kemudian Brunner ini juga ada proses sebenarnya ya, bagaimana dia memaknai sesuatu, dan yang
Ketiga, COP juga mementingkan sebuah proses dan tidak berorientasi hanya pada hasilnya saja. Berbeda dengan teori belajar behavioristik. Yang kedua, semua proses belajar ini mempelajari apa yang sudah kita dapatkan sebelumnya. Makanya COP memandang pengalaman itu penting. Ya. Kalau kita hubungkan dengan teorinya Piaget tadi, jadi apa yang kita pelajari sebelumnya, ya, skema itu dapat diadaptasi dengan informasi-informasi baru, sehingga terbentuk skema baru. Belajar adalah resolusi konflik antara model dialektis dalam beradaptasi. Jadi belajar itu adalah menyelesaikan sebuah masalah, gitu ya. Untuk di sini adalah proses adaptasi. Kemudian belajar itu holistik, keseluruhan, tidak terpisah-pisah antara satu dengan yang lain. Belajar merupakan transaksi sinergetik ya antara manusia dengan lingkungan. Jadi belajar itu nggak bisa sendirian. Ada sinergi antara manusia dengan lingkungan sekitar. Kemudian belajar adalah proses menciptakan sebuah pengetahuan. Nah, ini ada learning cycle-nya COPS ya. Jadi proses belajar itu yang muter-muter antara 4 konsep ini. Ada pengalaman nyata ya. Biasanya sebenarnya dimulai dari adanya pengalaman itu, kemudian ada reflective observation ya, kemudian membentuk sebuah abstract conceptualization ya, ada konsep gitu, konsep belajar yang dia pahami, kemudian bisa dieksperimentasi atau dipraktekkan. Nah, ini muter aja ya, ini COPS learning circle itu seperti itu. Sehingga mulai dari adanya pengalaman, observasi, membentuk konsep, dan juga eksperimen ini terus dilakukan sehingga akan membentuk sebuah pengetahuan baru. Nah, kemudian bagaimana implementasi teori belajar kognitif? Jadi implementasinya yang pertama adalah meaningful learning, ya. Jadi meaningful learning ini adalah pembelajaran itu harus bermakna, memberikan informasi yang mudah dicerna atau familiar bagi siswa. Nah, di sini ada beberapa ciri ya, aspek-aspek yang ada dalam meaningful learning. Misalnya ada knowledge, ada teknologi, ya, dan lain sebagainya. Contohnya adalah bisa melakukan studi banding ke suatu tempat agar dia bisa memaknai, ya, apa yang dia pelajari, atau bisa belajar juga melalui media-media seperti video yang itu kontekstual ya dengan kehidupan sehari-hari. Berikutnya adalah dual coding teori. Dalam proses belajar itu akan mudah untuk dipahami ketika mengakomodasi dua gaya belajar sekaligus. Sebagai contoh minimal ya, syukur-syukur 3 sebenarnya. Sebagai contoh verbalnya ada, visualnya ada. Sebagai contoh guru memberikan materi yang sifatnya visual bisa dilihat, misalnya entah itu PPT atau entah itu tulisan di papan tulis ya, dan juga yang sifatnya verbal ya, penjelasan secara lisan. Kemudian skema ya, skema ini diadaptasi dari teorinya Piaget tadi. Siswa memahami sebuah konsep pembelajaran sehingga dia bisa menerapkan dalam pembelajaran yang serupa. Jadi ada transfer belajar. Nah, teman-teman yang besok membahas transfer belajar akan memahami bagaimana proses skema ini. Kemudian ada fase belajar, fase of learning. Ini adalah mencari perhatian dengan cerita atau kisah. Jadi gurunya memberikan stimulasi melalui kisah-kisah inspiratif, kisah yang menarik, ya, sehingga itu akan bisa memberikan sebuah inspirasi bagi siswanya. Kemudian belajar bisa dengan mnemonik, membuat teknik tertentu agar materi mudah diingat. Nah, ini contoh mnemonik. Mungkin kalau teman-teman yang dari IPA dulu pernah belajar kimia, ada bebek mangan cacing seret banget rasanya gitu ya. Jadi BEMG. Nah, saya juga nggak akan mungkin hafal itu reaksi kimia itu ya kalau nggak disebut sebagai bebek mangan cacing seret banget rasanya, nggak akan hafal.
Nah, ini salah satu contohnya nih mnemonik ya. Mnemonik itu pakai kata awalnya misalnya ya. Untuk menghafalkan ini kata-kata yang ada di sini menggunakan singkatan mnemonik. M-nya memorization, N-nya needs, E-nya extra, M-nya memory, O-nya organization, N-nya nitty-gritties, inovatif, clues. Nah, ini adalah sebenarnya mnemonik itu apa ya? Itu cara mengingat sesuatu ya dengan cara yang lebih mudah, yaitu memberikan clue-clue yang inovatif di sini. Nah, cara lain dalam teori kognitif yang sering digunakan adalah konsep mapping dari Tony Buzan. Jadi agar kita bisa mengingat informasi dengan jelas, gunakan peta konsep atau mind mapping. Mind mapping ini kenapa bisa berjalan atau bekerja dengan baik untuk kita belajar agar mengingat informasi? Karena cara penulisannya adalah sesuai dengan kinerja otak. Jadi otak itu kan membentuk cabang-cabang ya. Cabang-cabang kecil, semakin kecil, semakin kecil, semakin kecil. Nah, ini kalau caranya membuat mind map, maka cara kerja kita mengingat informasi sama dengan cara kinerja di otak. Sehingga ini kemudian dikatakan sebagai satu metode yang cukup efektif gitu ya. Nah, teori belajar kognitif ini menjadi teori yang dianggap memberikan sedikit kritik kepada teori behavioristik, bahwa teori ini orientasinya tidak ke hasil tapi lebih ke proses. Setiap proses dinikmati. Belajar adalah bagaimana cara ya. Jadi siswa itu nggak harus belajar terlalu banyak materi, tapi yang penting adalah caranya tepat ya. Caranya sesuai dengan gaya belajarnya. Cara guru menyampaikan materi adalah dengan beberapa contoh tadi. Ada meaningful learning, dual coding theory, skema, fase learning, mnemonik, konsep mapping, dan metode-metode lain yang mudah dipahami oleh siswa. Sehingga ini menjadi satu hal yang penting yang bisa teman-teman komparasikan atau bandingkan dengan teori belajar behavioristik. Nah, setelah ini teman-teman silakan berdiskusi. Ada beberapa pertanyaan dari saya untuk kita diskusikan bersama. Selain itu, teman-teman boleh membuka topik diskusi yang baru. Ya, silakan buka topik diskusi yang baru di Elijo untuk dipahami dan untuk didiskusikan bersama teman-teman yang lain. Baik, itu saja dari saya, teman-teman. Mohon maaf apabila ada kekurangan. Ya, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.